Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Ika Kusrofatul Laila, NIM 19 10 10 11 11 04. Yang kedua Putri Faizah, NIM 19 10 10 11 11 9. Yang ketiga Eva Ninggar Anggraini, NIM 19 10 10 11 14. Dan yang terakhir adalah saya sendiri yaitu Rifatunisa, NIM 19 10 10 11 14 1. Di sini kami akan memaparkan mengenai dampak penyebaran virus COVID-19 terhadap perusahaan Apple Inc. di Amerika Serikat. Nah, apa sih Apple Inc. itu? Apple Inc. adalah perusahaan teknologi multinasional yang berpusat di Cupertino, California, Amerika Serikat, yang merancang, mengembangkan, dan menjual barang elektronik konsumen, perangkat lunak komputer, dan layanan daring. Apple Inc. didirikan pada tanggal 1 April 1976 oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne. Apple Inc. merupakan organisasi yang memproduksi smartphone terbesar di dunia. Salah satu merek produk ponsel yang cukup populer dan banyak digunakan konsumen dalam dekade terakhir ialah iPhone. Nah, mayoritas orang pasti sudah mengetahui bahwa iPhone adalah salah satu smartphone termahal namun juga smartphone terbaik. iPhone sendiri memiliki banyak kelebihan daripada smartphone yang lain. Di antaranya, 1. Kinerja sistem operasi iPhone cenderung lebih cepat daripada Android. Yang kedua, iPhone adalah jenis smartphone yang paling mudah untuk dioperasikan. Yang ketiga, kamera iPhone jernih dan merupakan salah satu yang terbaik di pasaran. Yang keempat, iPhone tidak memiliki banyak bloatware yang memenuhi storage space-mu. Yang terakhir, iPhone memastikan penggunanya mendapatkan aplikasi yang terbaik. Selanjutnya yaitu dampak politik Amerika Serikat saat pandemi terhadap Apple Inc. Di Amerika Serikat sendiri, pejabat kesehatan telah memperingatkan bahwa kasus COVID-19 meningkat 2 kali lipat dari titik terendah bulan lalu, sehingga beberapa karyawan raksasa teknologi yang berbasis di Cupertino, California ini telah bekerja dari kantor Apple pada hari-hari tertentu selama pandemi COVID-19. Apple Inc. membukukan kinerja yang positif pada kuartal kali ini di tengah tekanan pandemi COVID-19. Raksasa teknologi ini mengalami kenaikan laba sejak diberlakukannya kebijakan work from home atau WFH. Manajemen Apple menyampaikan banyak masyarakat yang beralih menggunakan layanan serta produk Apple seperti iPad dan Mac selama WFH atau work from home, yaitu guna mempermudah pekerjaan di Amerika Serikat selama pandemi COVID-19, sehingga masyarakat Amerika Serikat tidak perlu pergi ke kantor ataupun melakukan pertemuan atau meeting secara bertatap muka. Perkenalkan, nama saya Eva Ninggar Anggraini. Di sini saya akan melanjutkan presentasi di atas, yaitu berupa teknologi Apple Inc. di masa pandemi COVID-19. Nah, salah satu dari dampak teknologi Apple Inc. di masa pandemi COVID-19 itu sendiri, yaitu menggabungkan 6 layanan Apple One. Nah, dari 6 layanan Apple One tadi, sudah termasuk paket Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade, iCloud, Apple News Plus, dan Apple Fitness Plus, juga layanan kebugaran virtual baru yang diluncurkan pada akhir tahun 2020 yang lalu. Nah, selain menggabungkan 6 layanan Apple One tadi, perusahaan Apple Inc. juga memperkenalkan produk kesehatan baru, yaitu berupa Apple Watch Series 6 terbaru yang dapat memonitor oksigen darah. Nah, Apple itu sendiri mengatakan bahwa smartwatch-nya itu akan dapat melakukan pengukuran oksigen daerah absolut sesuai permintaan saat penggunaannya dalam keadaan tenang. Selanjutnya yaitu dampak pasar pada Apple Inc. di masa pandemi COVID-19. Saat wabah COVID-19, Apple Inc. terancam akan meredam penjualan pasar terbesar di luar Amerika Serikat di saat pengiriman iPhone secara global kembali menguat.
Apple telah menutup satu toko retail di Cina dan beberapa yang masih buka telah mengurangi jam operasional. Menurut perusahaan riset Canalys, Apple Inc. menutup tahun lalu pada peringkat keempat di antara para produsen ponsel pintar di daratan Cina secara keseluruhan, naik satu tingkat setelah membalikan penurunan pangsa pasar. Namun popularitas seri iPhone 11 yang melonjak pesat di 2020 telah mendobrak tren ini dan merupakan perangkat 4G yang terlaris di pasar Cina. Apple Inc. memperluas jangkauan pasar dengan meramban segmen pay later di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu dampak pandemi COVID-19 dalam penjualan produk Apple. Apple diketahui membatalkan peluncuran iPhone terbaru pada kuartal 1 2020 karena pandemi COVID-19 turut memukul permintaan produk. Hal ini kemudian diperparah dengan turunnya permintaan secara global untuk produk-produk elektronik karena fokus konsumsi masyarakat diarahkan untuk kebutuhan pokok dan medis. Mengutip Foxconn menyebut, penurunan laba yang dialami sepanjang kuartal 1 2020 merupakan penurunan terburuk selama 20 tahun terakhir. Penyebabnya, penurunan permintaan dari klien terbesarnya, Apple, dan penutupan pabrik di Tiongkok karena wabah virus corona yang semakin meningkat. Jadi, akibat dari pandemi COVID-19, perusahaan Apple terpaksa membatalkan peluncuran iPhone terbarunya pada kuartal 2020 kemarin. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Slide selanjutnya yaitu mengenai strategi persaingan pasar perusahaan Apple Inc. Dalam bersaing di pasar, Apple itu menerapkan ini ada 5 strategi, yaitu yang pertama, fokus pada nilai keunikan dibanding harga. Nah, perusahaan Apple itu mempunyai cara sendiri dalam menentukan harga di setiap produknya. Apple ini itu fokusnya pada keunikan produk, sehingga hal ini yang menjadi kekuatan dibanding dengan kompetitornya. Yang kedua yaitu terus melakukan inovasi. Nah, inovasi ini itu merupakan kunci dari perusahaan Apple, sehingga Apple itu mampu bertahan dengan persaingan yang sangat ketat. Apple itu tidak pernah berhenti berinovasi dan terus meluncurkan produk-produk terbarunya, seperti contoh pada iPhone. iPhone sendiri itu terus berinovasi dari generasi ke generasi. Kemudian yang ketiga yaitu strategi branding yang baik. Apple itu mempunyai logo dan perusahaan yang mudah diingat. Selain itu, Apple juga terbukti memiliki kualitas yang baik, berkomitmen untuk menciptakan solusi pada setiap permasalahan yang ada pada target pasarnya. Kemudian yang keempat yaitu mendengar masukan dari pelanggan. Apple menyadari pentingnya mengembangkan produk sesuai keinginan pelanggan, sehingga Apple itu selalu update dan menjaga komunikasi dengan pengguna terbarunya. Maka dalam setiap meluncurkan produk terbaru, maka Apple itu akan mengadakan seminar dan gathering untuk pelanggannya. Kemudian yang terakhir yaitu membangun sebuah pengalaman. Nah, pengalaman itu merupakan senjata ampuh yang digunakan Apple Inc. Ketika salah satu pengguna itu mengalami pengalaman yang baik, maka ia akan menyebarkan hal itu dan itu menjadi marketing gratis untuk perusahaan tersebut. Kemudian quote sang CEO Apple Inc. Artinya, pikirkan tentang apa yang Anda sukai. Saya tidak belajar sesuatu sejak awal. Jika saya dapat kembali, saya akan memberitahu Anda yang lebih muda bahwa ada perbedaan besar antara mencintai bekerja dan mencintai pekerjaan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.